竟然还活着！罗仙灵儿，今天要是放你过去，你没有资格与老师齐名。因为你们还记得我。我就说一个人是退号，既然来了就现身吧。 Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-63. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Keesokan harinya, ketika pertukaran murid antar kedua akademi akan segera dimulai, Guru Fan Yu kemudian memimpin rombongan para murid Akademi Shrek berjalan menuju ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Melihat Pangeran Sutyandran hadir dalam acara tersebut, Jing Hongchen kemudian memberikan hormat kepada Pangeran Sutyandran. Melihat hal ini, seketika membuat Pangeran Sutyandran tersenyum dan mengangguk pelan ke arah Jing Hongchen. Melihat kedatangan Pangeran Sutyandran sempat membuat Guru Fan Yu terkejut dan bergumam di dalam hatinya. Apa yang ingin dilakukan oleh putra mahkota di tempat ini? Tidak berselang lama, Jing Hongchen kemudian membawa Pangeran Sutyandran berjalan menuju anggota Akademi Shrek. Jing Hongchen kemudian memperkenalkan Pangeran Sutyandran kepada Guru Fan Yu. Jika Pangeran Sutyandran merupakan pewaris putra mahkota dari Kerajaan Matahari Bulan. Mendengar hal tersebut, Guru Fan Yu kemudian memberikan salam hormat kepada Pangeran Sutyandran. Namun, Pangeran Sutyandran meminta kepada Guru Fan Yu untuk tidak terlalu bersikap formal kepadanya. Pasalnya, dirinya sudah lama ingin bertemu dan mengunjungi para murid Akademi Shrek. Namun, baru kali ini dirinya memiliki kesempatan. Dirinya telah mendengar dari Jing Hongchen jika program pertukaran murid kedua akademi akan segera berakhir. Oleh sebab itu, atas nama Kerajaan Matahari Bulan, dirinya datang untuk mengucapkan kata perpisahan. Pangeran Sutyandran berharap jika kedepannya mereka dapat kembali melanjutkan program pertukaran murid, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerjasama dan persahabatan di antara mereka. Mendengar hal ini, Guru Fan Yu kemudian tersenyum dan berterima kasih kepada putra mahkota serta Jing Hongchen. Demi memastikan pertukaran murid berjalan dengan lancar, Jing Hongchen akan menemani Guru Fan Yu berjalan menuju pusat ibu kota Maple. Namun sebelum dirinya melakukan hal tersebut, Jing Hongchen akan berbicara terlebih dahulu kepada putra mahkota. Pasalnya ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Mendengar hal ini, Guru Fan Yu segera menerima permintaan tersebut. Namun Guru Fan Yu tidak sepenuhnya percaya dengan sikap yang dimiliki oleh Jing Hongchen. Beberapa saat kemudian, Jing Hongchen terlihat membicarakan sebuah rahasia dengan putra mahkota. Melihat hal ini dari sisi kejauhan, seketika membuat Guru Fan Yu sedikit curiga. Apa yang sedang mereka bicarakan sebenarnya? Tidak berselang lama setelah putra mahkota memberikan sebuah alat roh penyimpanan kepada Jing Hongchen, putra mahkota segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesaat kemudian, Jing Hongchen kemudian memanggil Yu Hao. Mendengar hal ini, Yu Hao kemudian berjalan menghampiri Jing Hongchen. Secara bersamaan ketika Jing Hongchen memberikan sebuah alat roh penyimpanan kepada Yu Hao, Jing Hongchen mengatakan jika di dalam alat roh penyimpanan tersebut terdapat setengah dari 30 sisik naga perak yang pernah Jing Hongchen janjikan kepada Yu Hao sebelumnya. Jing Hongchen menegaskan jika jumlah tersebut merupakan batas kemampuannya yang telah berhasil dia dapatkan dari putra mahkota. Mendengar hal ini, Yu Hao kemudian memberikan gulungan alat roh hasil ciptaannya kepada Jing Hongchen. Setelah menerima gulungan tersebut dan memastikannya, Jing Hongchen kemudian berterima kasih kepada Yu Hao. Jing Hongchen mengatakan jika dirinya harus berjuang dengan sangat keras untuk meyakinkan putra mahkota demi mendapatkan permintaan Yu Hao. Setelah mengatakan hal ini, Jing Hongchen kemudian mengantarkan para murid Akademi Shrek berjalan menuju kota Maple. Singkat cerita, setelah mereka tiba di tempat tersebut, kedatangan Jing Hongchen kemudian disambut langsung oleh Dekan Yan dan Dekan Xianlin yang sudah lama menunggunya.
Dekan Yan mengatakan jika dirinya telah membawa kembali kedua cucunya dengan selamat. Mereka berdua juga telah jauh berkembang selama 2 tahun terakhir. Dekan Yan berharap jika kedepannya mereka dapat melakukan lebih banyak program pertukaran murid. Namun Jing Hongchen mengatakan jika mereka bisa membicarakan hal ini setelah mereka kembali. Dekan Yan mengatakan jika dirinya akan menunggu kabar baik selanjutnya dari Jing Hongchen. Setelah mendengar hal ini, kedua murid segera bertukar posisi. Jing Hongchen kemudian membawa kedua cucunya pergi meninggalkan kota Maple. Sesaat kemudian, Yu Hou mengatakan jika ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada Dekan Yan. Setelah memastikan jika Jing Hongchen bersama para murid Kerajaan Matahari Bulan lainnya sudah pergi meninggalkan tempat tersebut, Dekan Yan kemudian memperbolehkan Yu Hou untuk berbicara. Yu Hou kemudian mengatakan jika Jing Hongchen mungkin memiliki sebuah rencana jahat untuk menyerang mereka ketika dalam perjalanan kembali ke Akademi Shrek. Mendengar hal ini seketika membuat Dekan Xianlin sangat marah. Xianlin mengatakan apakah Jing Hongchen tidak memiliki rasa malu dengan tindakannya tersebut. Yu Hou kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sebelum pertukaran murid berlangsung. Pada awalnya, Jing Hongchen menolak permintaan Yu Hou untuk menukar desain alat roh hasil ciptaannya dengan 30 sisik naga perak. Namun saat kemudian, Jing Hongchen menyetujui hal tersebut. Mendengar hal ini, Dekan Yan kemudian bertanya kepada Yu Hou berapa banyak keuntungan yang berhasil dia dapatkan dari Jing Hongchen. Yu Hou kemudian membisikkan hal ini kepada Dekan Yan dan Dekan Xianlin. Mendengar hal tersebut seketika membuat Dekan Yan tertawa. Bagaimana mungkin dengan tindakannya tersebut, Yu Hou tidak membuat Jing Hongchen menjadi murka. Yu Hou kemudian memberikan cincin batu safir yang berisi benda-benda yang berhasil dia dapatkan dari Jing Hongchen kepada Dekan Xianlin. Dekan Xianlin merasa terkejut setelah mengetahui isi di dalam cincin tersebut. Xianlin beranggapan jika mungkin saat ini gudang penyimpanan aula kebajikan tidak ada lagi barang berharga yang tersisa. Benda-benda yang telah berhasil Yu Hou dapatkan semuanya tidak dapat lagi dihitung dengan uang. Merasa penasaran dengan hal ini, Dekan Yan kemudian meminta kepada Dekan Xianlin untuk memberikan cincin tersebut. Setelah mengetahui isi yang berada di dalamnya, Dekan Yan merasa bangga kepada Yu Hou. Namun Xianlin mengatakan jika mereka harus segera pergi meninggalkan Kerajaan Matahari Bulan. Dekan Yan kemudian bertanya kepada Yu Hou apa pendapatnya tentang hal ini. Setelah berpikir sejenak, Yu Hou kemudian mengatakan dikarenakan aula kebajikan menargetkan dirinya, Yu Hou menyarankan kepada Dekan Yan untuk kembali ke Akademi Shrek secara terpisah, sehingga dapat mengurangi bahaya yang akan menimpa mereka dan tiba dengan cepat di Akademi Shrek. Mendengar hal ini, baik Dekan Yan maupun Dekan Xianlin kemudian setuju dengan hal tersebut. Xianlin kemudian memberitahu Yu Hou jika para Dekan Akademi telah setuju mengangkat Yu Hou menjadi bagian dari anggota Pavilion Dewa Laut. Meski Yu Hou memiliki posisi paling rendah, namun Yu Hou merupakan Dekan paling muda dalam sejarah Akademi. Dekan Yan juga menambahkan jika mulai saat ini, Yu Hou bisa memanggilnya dengan sebutan kakak senior. Melihat Yu Hou terkejut ketika mendengar hal ini, Xianlin kemudian menjelaskan jika Yu Hou telah berkontribusi besar dalam pengembangan alat roh Akademi Shrek dalam waktu 2 tahun terakhir. Selain Yu Hou mendapatkan gelar pahlawan Akademi, Yu Hou juga pantas untuk mendapatkan posisi Dekan Pavilion Dewa Laut. Namun Xianlin meminta kepada Yu Hou untuk merahasiakan hal ini selama Yu Hou masih menjadi bagian dari murid Akademi. Dekan Yan juga mengatakan sebelum Elder Muon pergi meninggalkan mereka, Elder Muon telah berpesan untuk tidak mempersulit masa depan Yu Hou, sehingga Akademi hanya bisa mendukung Yu Hou dan menjadikannya bagian dari anggota Pavilion Dewa Laut. Selain Yu Hou telah berhasil mendirikan kembali Sekte Tang, Yu Hou juga telah berhasil menjadi juara pertama dalam pertandingan elit Akademi sebelumnya. Dekan Yan berharap jika Yu Hou tidak lupa untuk melakukan kultivasi selama berada di Kerajaan Matahari Bulan. Dengan sangat percaya diri, Yu Hou mengatakan jika dirinya sudah memiliki 5 susunan cincin roh. Mendengar hal ini seketika membuat Dekan Yan merasa terkejut. Pasalnya, Yu Hou merupakan seorang master dengan roh pelindung ganda.
sehingga kultivasi Yuho seharusnya menjadi lebih lambat dari seorang Master Roh biasa. Namun mendengar sebuah fakta, jika Yuho sudah memiliki 5 susunan cincin roh, membuat Dekan Yan merasa sangat senang. Setelah percakapan di antara mereka berakhir, Dekan Yan kemudian mengajak Yuho untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Dekan Xianlinter merasa sedikit heran kenapa pasukan Ji Hongchen tidak ada satupun yang datang untuk menyerang mereka. Namun Dekan Yan mengatakan bukankah hal ini akan menjadi keuntungan bagi mereka, sehingga mereka akan segera tiba di Akademi Shrek dan kembali dengan selamat. Mendengar hal ini, Xianlinter kemudian menatap ke arah Dekan Yan dan bertanya kepadanya, apakah Dekan Yan sudah lupa dengan gelar yang aku miliki saat ini? Namun Dekan Yan mengatakan, bagaimana mungkin aku lupa dengan hal tersebut? Dekan Xianlinter merupakan seorang Master Roh yang dikenal sebagai Doulu Fakri. Di tengah percakapan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh 2 gelombang kekuatan jiwa yang muncul di sekitar tempat tersebut. 难道是那个人？